إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Di tempat ini, tepatnya 3 tahun yang lalu, dengan membawa hati yang tersakiti oleh dunia, pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok nasional Afda Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najhi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat semuanya, para ikhwah, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman salat, teman yang menjaga salat, teman yang senantiasa lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya permisalan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang teman yang baik dan teman yang buruk, dan akan kita lanjutkan insyaallah. Qala Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, qul li waladika, katakan pada anakmu, kata Syekh, ya wahai ayah, katakan pada anakmu, katakan pada putrimu, ya bunai, wahai ananda, la tusahib qati'a rahmin atau qati'a rahimin. Wahai ananda, jangan sampai engkau berkawan, bersahabat, berteman, bergaul dengan qati'a rahim, seseorang yang memutus hubungan silaturahim, seseorang yang tidak menyambung hubungan dengan ayahnya, yang tidak menyambung hubungan dengan ibunya, yang tidak menyambung hubungan dengan saudara-saudaranya, dengan paman-pamannya. Ya, seseorang yang durhaka kepada keluarga, seseorang yang pinginnya tidak berhubungan dengan keluarganya. Nah, ini
Jangan dikawani, nak. Ya, Ananda jangan berkawan yang seperti ini. Kenapa? Karena fa innahu mal'unun fi kitabillahi azza wa jalla. Karena seorang pemutus silaturahim ini, ya, adalah seseorang yang terlaknat, ya, seseorang yang terkutuk, ya, ya, seseorang yang terlaknat di dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Ya. Fahal asaitum, maka apakah sekiranya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sekiranya kalian in tawallaitum, jika kalian berpaling, ya, berpaling dari jihad, berpaling dari ini, kalian enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah sekiranya kalian antufsidu fil ard, kalian berbuat kerusakan di muka bumi, ya, kalian berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus hubungan silaturahim, ya, memutus hubungan persaudaraan, memutus hubungan kekerabatan, ya, istilahnya orang Gresik itu kak wawu gitu ya, kak wawu, nggak berdamai, ya, nggak akur, ya, ya, memutus hubungan silaturahim, kak wawu dengan bapaknya, kak wawu dengan ibunya, kak wawu dengan saudaranya, ya, hubungannya diputus, nggak mau nyapa, nggak mau berkunjung ke rumah orang tuanya, nggak mau apa itu namanya silaturahim, nggak mau sambang, ya, ini memutus hubungan apa? Silaturahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Ya, orang-orang yang semacam itu, yang berbuat kerusakan di muka bumi, yang memutus hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabatnya, dengan saudara-saudaranya, bahkan dengan orang tuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tuli. Fa asammahum, tuli. Ya. Apakah tuli beneran? Artinya tuli hakiki gitu ya. Bisa jadi. Ya, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala akan jadikan tuli hatinya. Hatinya tuli, tidak bisa mendengar yang hak. Tidak bisa mendengar kebaikan. Ya. Wa a'ma absarahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pandangan mereka apa? Buta. Buta beneran, bisa jadi. Karena Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Tapi yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mata hati mereka buta. Ya. Tuli akan mendengar kebaikan, buta akan melihat kebaikan, sehingga yang baik yang buruk dianggap sama, atau bahkan sebaliknya, yang buruk di mata dia menjadi apa? Sebuah kebaikan, karena dia adalah orang yang apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, ini orang-orang buruk berarti mal'un. Mereka dilaknat, jangan ditemani, jangan dijadikan kawan, jangan dijadikan batur rencang, ya. Apalagi dijadikan sahabat, ya. Apalagi dijadikan apa? Sahabat yang berjalan bersama, kemana-mana bersama. Nah, ini jangan sampai, karena ini orang terlaknat. Kalau orang terlaknat nggak bakal dapat rahmat Allah, ya, jauh dari rahmat Allah lah. Yang di sampingnya pun akan ketularan, ya. Bahkan di hadis-hadis yang kita sebelumnya pernah bahas, ada ketika Nabi SAW dan beberapa sahabatnya itu sedang berjalan menaiki kendaraan, ya. Tahu-tahu ada seorang sahabat, ya, ada seorang yang di belakang itu mengutuk hewan tunggangannya, ya,
mengutuk hewan tunggangannya, ontanya atau apanya dikutuk, ya, dilaknat, disumpahi. Maka Nabi SAW memerintahkan orang tadi untuk meninggalkan hewan kendaraannya tadi. Jangan sampai ada sesuatu yang terkutuk bersama kita. Itu padahal hewan, ya. Apalagi apa? Teman yang kita bersama bareng terus, kita pergi bersama dia, kemanapun bersama dia, ngobrol bersama dia. Lah kalau dia adalah orang yang tipe dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memutus hubungan silaturahim, maka jangan sampai tinggalkan temannya semacam ini. Cari teman-teman yang menyambung silaturahim, cari teman-teman yang mengajarkan kebaikan, cari teman-teman yang berbarokah. Di antaranya apa? Dia menyambung hubungan persaudaraan dengan saudara-saudaranya, dengan pamannya, dengan bibinya, dengan orang tuanya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat ke-25, wa qala subhanahu wa ta'ala walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bih ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang yanqudun, membatalkan ahdallah, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min ba'di mitsaqihi, setelah ada ikatan perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini biasanya orang-orang Yahudi, ya, yang suka berjanji kemudian dibatalkan sendiri. Ya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, mereka yang membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal, dan mereka memutus ma amara Allah, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ayyusal, untuk disambung. Ya. Jadi mereka memutus hubungan silaturahim padahal Allah perintahkan untuk apa? Disambung silaturahim itu. Ya, hubungan rahim tadi. Ya. Ulaika lahumul la'nah, maka mereka, ya, wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ya, mirip dengan ayat tadi. Ya, membuat kerusakan di muka bumi plus apa? Memutus hubungan silaturahim. Maka kata Allah, ulaika lahumul la'nah, mereka mendapatkan laknat, mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, wa lahum su'ud dar, dan mereka akan mendapatkan apa? Tempat kembali yang buruk. Ya, mendapatkan apa? Tempat kembali yang buruk. Qul liwaladika, katakan kepada putramu, kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Qul liwaladika, katakan kepada putramu, ya bunai, wahai ananda, innal jannata la yadkhuluha qati'un, ay qati'u rahimin. Wahai ananda, Nabi SAW telah bersabda, innal jannata la yadkhuluha qati'. Ya. Tidak akan masuk surga, ya. Sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh siapa? Qati'un, seorang pemutus tali silaturahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Ini bahayanya, nak. Jadi kalau kamu berkawan dengan orang yang memutus hubungan silaturahim, ketahuilah ini kawanmu nggak bakal bisa masuk surga nih. Ya, dia bisa terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bisa jadi mampir ke neraka dulu. Ya. Kenapa? Karena dia seseorang yang memutus hubungan apa? Silaturahim. Qati'u rahimin, pemutus silaturahim. Ya. Ini bahayanya. Ya, makanya di antara yang kita sampaikan kepada anak kita, agar dalam memilih teman, cari teman yang sayang kepada keluarganya, yang menjaga hubungan persaudaraan, menjaga hubungan kekerabatan, ya, dengan orang tua yang paling jelas, ya, sangat-sangat urgent sekali dengan orang tuanya, bapak ibunya, bagaimana sikap mereka kepada orang tuanya. Ya. Kemudian kepada saudara-saudaranya, kepada paman bibinya,
kepada siapalah mereka orang-orang yang menjadi pekerabat itu dijaga dengan baik. Ya, dijaga dengan baik. Taib, qul liwaladika, katakan kepada anakmu. Kata Syekh melanjutkan, ya bunai wahai ananda la tusahib aqan liwalidayha. Ini iya, sangat poin yang sangat penting sekali. Katakan kepada putramu, wahai ananda, jangan sampai berkawan, ojo koncoan gitu ya. Sama siapa? Aqan liwalidayhi. Orang atau teman yang durhaka kepada orang tuanya. Allahul musta'an, ya. Ya. Kalau ada temannya durhaka kepada orang tuanya, nasihati. Kalau dia nggak mau tetap begitu, ya jangan ditemani. Ya. Jangan ditemani. Kenapa? Fa inna uquqal walidaini min akbaril kabairi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena durhaka kepada orang tua itu ya termasuk dosa besar yang paling besar. Ya. Dosa besar itu kan bertingkat-tingkat ya, macamnya banyak ya. Dan di antara yang paling besar ya ada syirik, ya ada kufur, ya ada di antaranya itu apa? Durhaka kepada orang tua. Ya. Durhaka kepada orang tua. Ini berbahaya sekali. Ya, makanya kalau ada temannya seperti itu ya jangan ditemani. Ya, bilang, aku mau berteman selama engkau apa? Bakti sama orang tuamu. Aku mau berteman sama kamu kembali kalau kamu apa? Apa itu namanya? Akur sama orang tua, bahkan berbakti kepada orang tua. Ya. Jangan sampai durhaka. Ini bahaya. Kemarin tadi sudah kita bahas, memutus hubungan silaturahim aja bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hubungan sama orang tua. Ya, tidak disambung, bahkan durhaka kepada orang tuanya. Orang tuanya disakiti dengan perbuatannya, orang tuanya disakiti dengan lisannya, orang tuanya disakiti dengan sikapnya. Jangan ditemani temannya seperti ini. Ya. Dan yang perlu diajarkan kepada anak juga, ya, karena yang semacam itu nular. Ya, as-sahibu sahib, kata pepatah Arab, as-sahibu sahib. Teman itu bisa nyeret, teman itu bisa narik, ya. Bisa memberikan apa? Pengaruh, bisa memberikan apa itu namanya efek kepada anak kita. Ya, bisa jadi anak kita kalau berteman dengan anak yang durhaka tadi, anak kita bisa jadi durhaka juga kepada kita. Kenapa? Karena dia melihat temannya durhaka dan dia ridho terhadapnya seperti itu. Dia tonton dengan baik, ya. Dia contoh, dia terapkan siapa? Ya kepadamu wahai bapak, kepadamu wahai ibu. Ya. Qul liwaladika, katakan kepada putramu, ya bunai wahai ananda, la tusahib man yashrabud dukhon. Wahai ananda, jangan berteman dengan man yashrabud dukhon, orang yang suka apa itu namanya merokok. Wa yata'ata al-mukhaddirat, atau orang yang apa itu namanya pecandu narkoba. Fahaula syariruna mufsidun, ya, karena mereka para perokok, para pecandu narkoba, ya, narkotika dan yang lain sebagainya, mereka orang-orang yang tidak baik, ya. Ya. Apakah bisa berubah menjadi baik? Ya bisa saja, tapi saat itu mereka tidak baik, ya jangan ditemani. Bayyin liwaladika, ya, jelaskan kepada putramu wahai ayah, ya, makhatirat dukhon, ya, bahayanya apa? Rokok. Ya, bahayanya rokok ini kan ada disebutkan dari dokter, dari sisi agama tidak bagusnya di mana, dari sisi kesehatan tidak bagusnya di mana, akibatnya seperti apa, itu jelaskan. Ya, jelaskan. Lebih-lebih jelaskan kepada anakmu tadi, ini bisa nular, ya.
Dan juga jelaskan bagaimana buruknya perokok pasif. Ya, perokok pasif itu dia nggak ngerokok tapi dia di samping orang yang suka merokok. Nah, ini perokok pasif namanya. Ini bahaya, ya, berbahaya. Ya, ini perlu dijelaskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Nak, gini. Dijelaskan dengan baik, dijelaskan dengan lembut, dijelaskan dengan pelan-pelan agar anaknya bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Wa makhatiral mukhattirat, begitu pula bahayanya narkotika. Ya, bahayanya narkoba dan narkotika. Wa jaza ashabiha fid dunya wal akhirah. Dan juga balasan bagi para pelakunya di dunia dan di akhirat. Di dunia bisa dia penjara, ya, pecandu narkoba, ya, bisa masuk di rehab atau yang lain sebagainya, ya. Kemudian kalau perokok, ya bisa kena kanker, ya, kena gangguan ini, gangguan itu, ya, gangguan pernafasan terutama. Ya, ini dijelaskan. Gimana kalau sudah menjadi candu itu nggak bisa ditinggalkan, ya, sekalinya nggak memakai itu ya seperti orang gila, ya, atau bahkan nanti bisa menyebabkan orang itu karena ketika uangnya habis bisa mencuri gara-gara ingin membeli barang tersebut. Nah, itu dijelaskan, ya. Kullahu ya bunayya. Nah, ini selanjutnya. Katakan kepada putramu lagi, ya bunayya, wahai ananda, la tusadik man yasriquna au amwalan nasi wa yaf'aluna al-munkarati wa yartakibuna al-muharramat. Ananda, jangan berteman, jangan bersahabat dengan orang yang suka mencuri. Allah, ini maling, ini bahaya. Ya, sekali lagi ya. Ya, teman-teman yang seperti ini nular, ini sudah dijelaskan kita di pertama kemarin, ya. Ya, kalau teman kita tidak baik, itu bisa membakar pakaian, bisa memberikan asap yang buruk, itu menunjukkan bahwasanya teman yang negatif, ya, teman positif nular kebaikan, teman yang negatif nular negatif tadi, nular keburukan. Seperti ini, jangan berteman dengan teman yang suka mencuri. Ya, suka mencuri bisa ikut-ikut mencuri nanti, atau bisa minimal kena getahnya, jelas ya, kena asapnya. Kalau bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kena asapnya, kena bau busuknya. Ya, kalau istilah Indonesia biasanya kena getahnya. Ya. Bisa jadi kamu nggak ikut mencuri, tapi karena kumpulannya seperti itu, orang seudon sama kamu, nak. Orang senantiasa berburuk sangka sama kamu, atau bahkan pihak berwajib, kepolisian misalnya, bisa nangkap kamu karena kamu dituduh sebagai sekongkolan, segeng, ya, atau apalah, ya, seperti itu. Wa yaf'alunal munkar, jangan berteman dengan teman-teman yang suka berbuat kemungkaran, ya, suka tawuran, suka kemungkaran, baik kemungkaran yang duniawi, ya, atau kemungkaran ukhrawi, senantiasa bermaksiat. Dan ini dikatakan oleh Syekh, wa yartakibunal muharramat, menerjang keharaman. Yang haram diterjang. Ya, yang haram diterjang. Maka hati-hati. Ya. Jangan sampai yang seperti ini dijadikan teman, nak. Ya, temanlah yang sama yang baik-baik. Teman itu yang senantiasa taat, meskipun nggak bisa, ya, atau mungkin susah sekali untuk mencari teman yang 100% taat, itu susah sekali. Ya, karena manusia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata', ya, berbuat salah juga gitu, berbuat keliru juga, khilaf juga gitu loh. Ya, tapi kita berusaha lah cari teman yang bagus, ya. Teman yang suka sholat, nak, cari teman yang suka menjaga sholat. Meskipun main kemana saja, mungkin jalan-jalan kemana, selalu ingat sholat, ingat baca Quran, ingat baca dzikir, ingat kepada Allah, ya, menjaga aurat dengan baik, menjaga pergaulan dengan baik. Ini teman-teman yang Masya Allah mahal sekali, ya.
Mahal sekali teman-temannya semacam ini. Qul liwaladika, katakan kepada putramu, ya bunai, wahai ananda, la tujalis al-kadzabin walladzina yaghtabuna an-nasa wa yaqauna fi a'radihim. Katakan kepada putramu, la tujalis al-kadzabin, jangan berkawan dengan para pendusta. Ya. Ya, kalau ada teman yang suka bohong, jangan temenan sama seperti itu. Ya. Kenapa? Ya, kali ini dia bohongi orang lain. Kali ini dia dustanya sama orang lain. Suatu saat kamu yang dibohongi. Sekarang dia nipu orang. Nipu gurunya, nipu Pak Satpam, nipu penjaga, nipu tetangga yang lain, nipu ini. Tapi besok-besok yang ditipu kamu. Loh, saya kan temennya, masa dia nipu saya? Iya. Ya. Kalau pendusta itu sudah nggak kenal, yang penting menguntungkan bagi dia, dia lakukan. Yang penting baik bagi dia lakukan. Yang penting dia bisa lepas dari sesuatu, dia lakukan. Ya, makanya jangan ditemani nak yang seperti ini. Teman-teman yang suka bohong, teman-teman yang suka dusta, suka tipu, suka curang, itu jangan ditemani. Mungkin saat ini kamu merasa diuntungkan atau merasa tidak dirugikan dengan temannya seperti ini. Karena yang dibohongi orang lain, karena yang ditipu orang lain, karena yang dicurangi orang lain. Tapi suatu saat kamu yang akan jadi korbannya, nak. Kamu yang akan ditipu, kamu yang akan dicurangi, kamu yang akan dikhianati, semacam itu. Walladzina yaghtabuna an-nas, dan mereka, dan jangan juga berteman dengan orang-orang yang suka ghibah, suka ngerasani, ya, senengane rasan-rasan, memakan bangkai daging saudaranya sendiri, ya. Ya, memakai seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ya, makan daging bangkai saudaranya sendiri. Ya, jasad saudaranya sendiri. Ya, karena saking buruknya ghibah. Nah, teman-teman yang seperti ini jangan ditemani. Ya, mungkin pas kamu duduk sama dia, kamu happy saja, yang dirasani orang lain, yang dighibahi orang lain. Tapi ketika kamu tidak di hadapan dia, kamulah yang menjadi bahan ghibahan. Dan pasti insya Allah itu akan terjadi. Ya. Ketika ada teman yang suka ghibah, ini jangan ditemani, ya. Ya, mungkin saat itu kamu nak merasa happy aja ketika duduk sama dia ghibahnya teman A, yang digibahi teman B, yang digibahi teman C, yang digibahi teman D. Itu saat kamu ada di sampingnya. Lah coba kamu pergi, yang jadi bahan ghibahan ya kamu. Allahu akbar. Wa yaqauna fi a'radihim, dan jangan berteman dengan teman-teman yang yaqauna fi a'radihim, suka mencela, suka menuduh, suka memfitnah. Ya. Saat itu ketika dia memfitnah orang lain, mungkin kamu tidak merasa dirugikan, nak. Ya, kenapa? Yang difitnah orang lain, yang dituduh orang lain bukan saya, yang dicela orang lain bukan. Tapi suatu saat kamu yang bakal dituduh, kamu yang bakal dicela, kamu yang bakal dihina, kamu yang bakal direndahkan, kehormatanmu diinjak-injak. Iya, kamu. Nggak percaya? Tunggu saja waktunya. Ya, seperti itu. Ya. Dan terakhir kata beliau, qul lahu, wahai ananda, katakan kepadanya sekali lagi, ya waladi, wahai ananda, la tal'abil qimara wala turahinil aulada wala tas'a fil ardi bil fasad. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, ya, ya waladi, wahai ananda, la tal'abil qimar, jangan bermain judi, ya. Jangan berteman dengan kawan yang suka apa? Judi. Ini judi ini lagi marak di zaman sekarang. Ya.
terutama apa itu namanya berjudi, wala turahin, sama berjudi tadi ya. Judi online sekarang ini, Masya Allah. Jangan berteman dengan teman-teman yang suka judi. Judi itu nggak boleh, haram ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, dan judi ya, wal ansab, dan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, wal azlam, dan mengundi nasib ya, rijsun, kata Allah Subhanahu wa taala, rijsun, buruk, jorok, najis, kotor ya, min amali syaitan, perbuatannya setan. Fajtanibu, tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan saya, Allah yang nyuruh, tinggalkan ya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Jadi beruntung itu bukan karena judi. Dengan meninggalkan judi kamu beruntung ya. Jadi mendapatkan kemenangan itu bukan karena dengan judi. Mendapatkan keuntungan bukan dengan berjudi, tapi dengan meninggalkan berjudilah. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan kau beruntung, la'allakum tuflihun. Jadi mustahil ya, mendapatkan untung dengan judi, mustahil ya. Ya. Kecuali kamu main judi sekali menang, wis kamu berhenti, itu menang ya, tapi itu zalim, mengambil harta orang lain tanpa hak ya. Tapi yang namanya judi itu jadi candu, main judi menang, ketagihan sampai habis hartanya, hancur rumah tangganya, hancur hartanya, habis hartanya, rumah tangganya hancur, keluarganya hancur gara-gara apa? Judi. Dan ini banyak sekali ya. Jadi peringatkan kepada anak ya, apalagi judi online, Masya Allah. Judi offline saja ya banyak yang hancur gitu ya. Judi offline saja banyak merusak tatanan hidup bermasyarakat ya, banyak membuat kehancuran masyarakat. Apalagi judi online yang sudah tersistem, sudah by system gitu loh ya. Wala tas'a fil ardi bil fasad, dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi ya. Jadi itu beberapa hal yang dipesankan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala ya, agar kita ngomong kepada anak kita, kita motivasi anak kita untuk berteman dengan teman-teman yang baik, dan kita larang anak-anak kita untuk berteman dengan orang-orang yang buruk. Di antaranya disebutkan oleh Syekh tadi, yang judi online, yang suka dusta, yang suka mencuri, yang durhaka kepada orang tuanya, yang memutus tali hubungan silaturahim dengan keluarganya. Ini jauhi ya, karena akan mendatangkan keburukan bagi si anak tersebut ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke arah yang benar, membimbing putra-putri kita di jalan yang hak, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.